Oke, sebelum ke Mas Bobi, saya ingin ke Mas Umam dulu. Mas Umam, dari apa yang disampaikan oleh Bang Firman ini sepertinya sedikit terbaca gitu ya. Ini apakah memang semacam warming up dulu dari PDIP, dikeluarkan dulu nih pernyataan dari Pak Ganjar, baru kemudian nanti orang sudah mulai terbentuk opininya, sudah mulai menerima, akhirnya disampaikanlah oleh nanti Ketua Umum. Ya, betul sekali yang Mas Alfat sampaikan itu. Ini warming up, jadi belum panas. Kenapa? Karena Mas Ganjar sudah semangat, Pak Firman masih main aman ini. Jadi masih dengan argumen-argumen yang ditata dengan baik, belum rakernas. Tapi begini, bahwa yang disampaikan Mas Ganjar itu juga merepresentasikan apa yang menjadi concern di lingkaran sekitar PDIP. Dan ternyata hal itu dikonfirmasi oleh Pak Hasto misalnya sebagai Sekjen PDIP yang menyatakan bahwa ini cerminan, kan? Ini adalah cerminan komitmen atau semangat dari PDIP. Meskipun kita harus paham juga bahwa memang ada dinamika yang cukup ketat di internal PDIP. Bagaimana misalnya, meskipun tidak tercover secara publik, kemarin Mbak Puan juga bertemu dengan Pak Prabowo selama di silaturahmi Idul Fitri kemarin. Tentu ada komunikasi-komunikasi yang juga sudah terbangun. Tetapi di saat yang sama, tentu ini menjadi agak unik. Apakah kemudian ini memang sikap pribadi ataukah representasi dari kekuatan partai? Karena dalam tradisinya PDIP itu menggunakan karakter yang kalau misal diistilahkan teman-teman kan demokrasi terpimpin atau tegak lurus ya dengan tegak lurus. Kalau misal tegak lurus, maka kemudian memang perbedaan diberikan ruang, tetapi kemudian biasanya kader itu betul-betul nunggu keputusan dari kekuatan tertinggi di dalam partai. Dan hal itu sudah tertera clear di pasal 18 ayat C ADART di PDIP yang menegaskan bahwa kewajiban dari anggota di PDIP adalah menaati sikap dan keputusan partai. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, jangan sampai kemudian pasal yang selama ini digunakan oleh Pak Bambang Pacul, yaitu pasal kemajon, ini kemudian terulang lagi. Apakah Mas Ganjar ini kemajon, artinya mendahului sikap dari putusan dari PDIP dalam konteks ini Bu Mega, ataukah justru ini adalah inisiatif pribadi yang patut diapresiasi? Karena bagaimanapun juga sudah clear warnanya, sikapnya sudah tegas, dan kemudian kita bisa membaca dengan jelas ke depannya. Oke, saya mau ke Mas Bobi. Mas Bobi, bagaimana responnya ini Capres dalam Pilpres 2024, Ganjar Pranowo sudah mengambil langkah untuk menjadi oposisi. Respon dari Golkar seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Rati. Jadi kalau menurut kami di Partai Golkar ya tentunya kan kita ingin sebesar-besarnya dukungan dari seluruh parpol yang setelah selesai kontestasi pemilu. Karena apalagi dari sahabat-sahabat dari PDIP ini kan temanya kan dengan pemerintah terpilih itu kan sama, keberlanjutan. Jadi secara ideologis juga sebenarnya tidak ada terlalu perbedaan signifikan. Kalau di luar negeri, oposisi itu kan harus ada perbedaan ideologis untuk memelihara elektoralnya. Nah, tetapi dalam konteks ini saya rasa ya kita menghormati keputusan apapun itu yang nanti akan diputuskan oleh teman-teman PDIP, apalagi setelah rakernas katanya. Karena ya kita tentunya kalau di PDIP itu pasti yang menjadi rujukan adalah statement dari Ketua Umum. Nah, oleh karenanya ya kita masih berharap bahwa semua partai yang setelah selesai kontestasi pemilu ini bisa bergabung, karena saatnya ini kita membangun seperti China pada awal tahun 70-an dan Korea pada awal 80-an. Kita ini memiliki bonus demografi yang luar biasa, yang artinya itu adalah modal besar untuk pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, dan itu memerlukan dukungan politik yang sangat solid dan juga mayoritas, baik itu di parlemen. Nah, konteks oposisi itu juga kan kalau disampaikan kepada oleh Pak Ganjar itu saya rasa masih belum relevan lah, karena kan yang konteksnya itu adalah siapa yang menjadi ketua umum partai politik, dan apalagi PDIP ini kan kita harus sampaikan adalah juara di pemilu ini. Oke, Mas Bobi, kita tahu kan bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo bahwa nanti sikap politiknya ada politik merangkul semua pihak begitu, termasuk mungkin PDIP. Nah, kemudian apa yang dideklarasikan oleh Ganjar, ia menjadi oposisi, jangan-jangan memang tawaran itu belum pernah datang kepada dirinya untuk bisa bergabung bersama Prabowo. Sebenarnya ada nggak sih tawaran dari koalisinya Pak Prabowo ini, termasuk mungkin dari Golkar, yang menginisiasi untuk merangkul Ganjar, merangkul PDIP, atau sebenarnya memang tidak ada sebenarnya tawaran-tawaran itu?
Ya, kalau komunikasi politik saya rasa itu akan intens ya sampai pelantikan tanggal 20 Oktober. Nah, kalau semua ini sekarang kan masih tebak-tebak buah manggis saja. Kalau namanya koalisi atau dukungan itu direpresentasikan dari formasi kabinet, ya semua harus menunggu nanti setelah tanggal 20 Oktober. Tidak bisa kita katakan sekarang, oh ini akan jadi koalisi, ini akan menjadi oposisi, atau bagaimana upaya kita merangkul semua ini tidak berhasil ataukah berhasil. Jadi saya akan merasa ini nanti akan kita bisa lebih jelas lagi setelah tanggal 20 Oktober setelah pelantikan presiden. Karena Oke. itu adalah Kita tahan prerogatif dulu presiden sejenak ya. untuk merangkul.